saing terdekatnya Xiaomi. Dan perkenalkan, ini adalah Realme V15 5G yang saya culikan dari luar negeri. Jadi Realme V15 5G ini belum resmi masuk ke Indonesia, dan apakah dia akan resmi masuk ke Indonesia, saya sendiri pun juga belum tahu. Semoga aja resmi masuk ke Indonesia. Karena dari segi harga menurut saya cukup terjangkau, dan dia juga sudah memiliki koneksi 5G. Ini saya beli dengan harga sekitar 355 Singapura dolar, jadi mungkin sekitar 4 juta sekian lah dengan ongkirnya. Jadi kalau misalkan resmi biasanya harganya akan 399 atau sekitar 4 jutaan. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Dan ini versi China sepertinya ya, karena dia pakai bahasa China yang saya nggak bisa mengartikan. Intinya kalau di boxnya ini tertulis 128 GB memori internal, 6 GB, dan di sini sudah ada tulisan 5G, berarti dia 5G. Kemudian untuk warnanya yang mana ya? Saya nggak tahu, kita lihat aja warnanya seperti apa. Jadi di dalam paket pembeliannya pertama ada case transparan seperti ini, dan juga ada kertas buku panduan dari Realme, dan juga ada SIM ejectornya. Kemudian ini handphonenya ya, warnanya udah warna-warna es krim pedal pop seperti ini ya. Kita taruh di sini dulu. Kemudian ada apa lagi nih? Ada super dart, apa nih? Super dart dengan maksimum outputnya, coba kita lihat. Maksimum outputnya 10 volt 6,5 ampere, berarti 65 watt. Gila, ini ngecasnya bisa seberapa cepet ini. Dan Realme V15 ini saya kutip dari GSM Arena, dia support fast charging 50 watt. Jadi adapternya udah melebihi support fast charging dari smartphone-nya. Dan di sini ini ada apa nih? Ini kayaknya semacam dongle ini, tapi dongle apa? Coba kita buka. Plastiknya susah banget. Nah, ini ada dongle. Kita masih dapat dongle dari USB Type-C ke audio jack. Sayangnya nggak ada untuk earbudnya. Kemudian juga ada kabel dengan konektornya Type A to Type C seperti ini, dengan konektornya warnanya ciri khas Realme, warna oranye. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas Realme V15 ini sambil kita nyalakan dan kita install beberapa aplikasi untuk benchmarknya. Dan inilah penampakan dari Realme V15 5G. Warnanya gonjreng banget ya. Sebentar kita buka dulu. Nah, di sini ada stiker IMEI dan juga stiker kayak semacam bea cukai yang ada di rokok ya. Kalau kalian perokok pasti tahu nih, karena di tiap bungkus rokok itu ada kayak semacam seperti ini. Nah, kita lepas dulu. Widih, warnanya agak sulit dideskripsikan ya. Jadi kalian bisa langsung lihat secara visual aja. Kalau menurut saya sih warnanya kayak es krim, kayak permen. Jadi warnanya itu Mejigu Hibuniu gitu. Di sini ada merah, kemudian di sini ada biru, ada ungu, di sini ada hijau-hijaunya dikit kalau kita reflekskan. Kemudian ada kuning di situ. Jadi warnanya warna-warna yang gonjreng banget sih ya ini warnanya. Kemudian di sini ada tagline-nya Realme, Dare to Live. Kemudian di sini ada logonya Realme. Dan ada bingkai kamera yang menurut saya kalau bingkai kameranya sih masih banyak atau nggak terlalu anti mainstream banget ya kameranya Android seperti ini. Cuman yang anti mainstream warnanya ini loh, warnanya bener-bener dinamis banget. Jadi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan ambience, environment, lighting yang ada di ruangan ini. Nah, jadi kalau misalkan saya reflek-reflekkan, wis gila seperti ini. Dan untuk kameranya ini triple kamera, jadi lensa utamanya 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel lensa makro. Kemudian untuk port-portnya di bagian kanan terdapat tombol power, kemudian di bagian bawah ada konektor Type-C dan juga ada letak untuk SIM, ada speaker, dan di bagian kiri ada volume up and down, di bagian atas ada lubang mic. Nah, fingerprintnya di mana? Fingerprintnya ada di layar karena dia sudah menggunakan panel AMOLED. Dan untuk SIM tray-nya dia dual SIM seperti ini, tapi tidak ada slot untuk micro SD tambahan. Jadi kalau 128 GB ya udah 128 GB. Dan sekarang kita masukkan
kartu Telkomsel ya di Realme V15 5G ini. Dan semoga aja Indonesia cepat-cepat ada infrastruktur 5G, jadi kita bisa merasakan kecepatan teknologi. Dan sekarang langsung aja kita coba-coba untuk Realme V15 5G ini. Jadi karena dia udah pakai in-display fingerprint, kita coba in-display fingerprintnya dulu. Search, wih, oke, cukup cepat, responsif. Sekarang kita coba untuk Face ID-nya. Face ID-nya juga cepat ya. Dan seperti biasa kalau misalkan Face ID di bagian selfie kameranya akan membentuk animasi. Dan untuk selfie kameranya dia memiliki resolusi 16 megapiksel. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba benchmark Realme V15 ini. Pertama kita coba di Antutu. Untuk skor Antutunya dia mendapatkan tadi sekitar 300 sekian. Nah, 328.524. Untuk skor Antutunya ini mirip-mirip dengan Poco X3 NFC yang pakai chipset Snapdragon 732G. Sementara untuk Realme V15 5G ini dia menggunakan Dimensity 800U 7 nanometer. Kemudian untuk RAM-nya ada pilihan 6GB dan 8GB. Dan yang saya beli adalah varian yang terendah 6GB dengan LPDDR4X. Kemudian untuk storage-nya 128GB dengan UFS 2.1. Untuk resolusi layarnya 1080x2400 jadi Full HD Plus dengan panelnya AMOLED dengan 480 dpi dengan size 6,43 inch. Kemudian untuk GPU-nya dia pakai Mali G57 dengan refresh rate-nya 60 Hz. Oke, sekarang lanjut buat kalian yang nggak percaya Antutu, kita coba juga menggunakan Geekbench 5. Dan di Geekbench 5 ini performa single core-nya 595 dengan multicore 1779. Saya nggak percaya Geekbench bang, tenang aja. Karena tadi juga udah kita benchmark menggunakan 3D Mark. Dan di 3D Mark ini untuk skornya Wildlife 1581, Slingshot 4260, dan Slingshot Extreme 3099. Dan yang menarik, banyak yang bilang kalau MediaTek ini kan wah chipsetnya panas, gak stabil, cepet banget throttling. Nah tadi juga sempat saya cek menggunakan CPU throttling selama 30 menit. Dan hasilnya selama 30 menit dia tidak pernah turun di 80%. Jadi di atas 80% terus, dan turun itu mungkin spek-spek adanya di sekitar 85%. Dan untuk skornya kalian bisa langsung baca di sini. Tapi sekali lagi ya, seperti biasa, apa sih fungsinya benchmark sintetis? Nggak mungkin kalian beli HP untuk benchmark Antutu, Geekbench, 3D Mark, ataupun kalian hanya coba untuk CPU throttling. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk tes gaming. Untuk PUBG, Realme V15 5G dengan dimensi 800U-nya mendapatkan settingan Smooth Extreme, jadi bisa 60 fps sesuai dengan refresh rate bawaannya 60 Hz. Dan untuk gameplaynya aman-aman aja, drop fps itu paling mentoknya di 55 dan dia stabil juga di 60 fps. Untuk sensor jarunya juga udah cukup responsif dan sangat cepat. Jadi buat kalian yang suka main game PUBG dengan sensor gyro aman-aman aja. Kemudian lanjut ke game Genshin Impact, dan settingannya saya coba aja langsung mentok rata kanan, dan hasilnya ya dia tidak bisa dapat stabil 60 fps kalau misalkan sinyal lagi padat, lagi rame, lagi ulti, lagi tengkar sama monster. Ya kira-kira gameplaynya itu kalau stabilnya di kisaran 47-50 fps, tapi drop banget ketika sinyal padat bisa sampai di bawah 30 fps. Dan yang menarik, MediaTek 800U ini cukup dingin dengan suhu temperatur surface-nya nggak sampai 40 derajat Celcius. Jadi di bawah 40, 38, 39. Jadi yang bilang MediaTek panas mungkin MediaTek yang dulu ya, karena yang sekarang udah nggak panas lagi. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan 16 megapiksel dari Realme V15 5G. Nah kira-kira seperti ini, dan sekarang itu sekitar jam 6 pagi dan saya belum tidur ya. Kira-kira seperti ini suasana pagi di kota Malang ya. Malang itu kota yang dingin seperti ini. Dan kalau misalkan kita buat jalan-jalan dengan satu tangan, coba saya agak pegang erat-erat biar nggak terlalu gempa ya. Nah kalau misalkan dua tangan seperti ini. Dan sekarang saya jalan agak cepat, kalian bisa lihat apakah masih shaky atau stabil. Dan untuk kualitas mic-nya kira-kira seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana untuk kualitas mic dari Realme V15 5G. Dan sekarang kita move ke kamera belakangnya. Dan sekarang adalah kualitas 4K 30 fps dari Realme
V15 5G. Untuk HDR-nya masih oke ya. Awan-awan masih terlihat dengan jelas. Untuk pohon-pohon di sini juga terlihat lebih pop up, atau karena layarnya yang AMOLED 480 dpi tadi. Nah, kalau misalkan kita lagi record, kita juga bisa move ke lensa zoomnya 2 kali, ini 5 kali. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, set. Dan biasanya ya HP-HP sekarang itu ada kayak semacam mic yang jarak jauh gitu. Jadi kalau misalkan ini lensa 1 kali, ini lensa 2 kali, suara saya akan berubah. 5 kali suara saya akan berubah biasanya ya. Tapi kalau misalkan nggak ada perubahan, berarti nggak ada fitur tersebut. Biasanya ada di HP Huawei. Terakhir saya review Huawei itu mic-nya kayak gitu. Dan 4K 30 fps-nya nggak bisa mengaktifkan fitur stabilization, jadi agak shaky. Dan sekarang kita coba untuk geser ke kiri. Apakah ada stutter? Kalau di layarnya ini masih ada stutter ya. Jadi kayak nggak smooth gitu, kayak tek 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 tek. Oke, jadi sekarang ini adalah mode 1080p 60 fps dengan ultra steady-nya on. Nah, kalau ini nggak terlalu stutter kayak tadi sih ya. Jadi nggak patah-patah. Dan sekarang kita coba jalan pelan dulu, kemudian kita jalan agak cepat. Nah, kira-kira seperti ini ya, kita jalan pelan-pelan dulu. Kalau ini sih nggak parah kayak 4K 30 fps tadi sih ya. Menurut saya itu tadi masih parah banget. Nah, untuk gambarnya juga nggak terlalu delay. Oke, sekarang kita jalan agak cepat dan kita lihat gimana hasilnya. Nah, seperti ini. Ini saya pegang tangan 2 ya. Dan saya jalan udah lumayan cepat. Kalau ultra stabilization-nya kita aktifkan, kita tidak bisa melakukan zoom kayak di 4K tadi. Nah, tapi sekarang kita coba kalau misalkan ultra steady-nya kita matikan, apakah bisa di zoom di resolusi Full HD. Nah, ini kalau misalkan fitur ultra steady-nya kita matikan di resolusi 1080p 60 fps, kita coba geser. Masih nggak terlalu patah-patah, walaupun ada kayak semacam jadi ada tek gitu, tapi kayak kadang-kadang gitu. Nah, di resolusi 1080p 60 fps tanpa fitur ultra steady-nya ini kita bisa zoom. Jadi sama seperti 4K tadi, bisa kita zoom ini 5 kali, kemudian ini 2 kali, dan ini 1 kali. Nah, di resolusi 1080p 60 fps kita nggak bisa pakai lensa ultrawide. Bisanya di 1080p 30 fps dan 4K 30 fps tadi. Kemudian untuk layar yang sudah Super AMOLED ini, dia juga sudah support dengan XDR. Jadi kalau misalkan kalian nonton video yang sudah support XDR juga, bakalan kerasa real banget, natural dan jelas. Dan 480 dot per inch itu tebel banget atau padat banget pixelnya, dan dia juga memiliki 600 brightness nits. Jadi kalau kalian lihat ya, ini adalah brightness yang paling rendah ya. Bayangkan kalau paling tinggi, nah seperti ini. Dan kalau misalkan saya lemparkan ke lighting, di kanan situ ada lighting, dia masih nggak terlalu terlihat kalah. Nah, di sini juga ada lighting ya, ini malah lebih terlihat nih lightingnya. Jadi kalian bisa lihat kalau brightnessnya, kalau misalkan kalian gunakan di luar ruangan dengan cahaya matahari terik, masih oke banget. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitas layarnya. Dan saya suka sih ya untuk selfie kamera 16 megapiksel yang ada di sini, nggak terlalu mengganggu kalau misalkan kita gunakan untuk entertainment, entah untuk nonton video YouTube atau bermain game, karena dia nggak terlalu mengganggu pemandangan gitu. Sayangnya untuk Realme V15 ini speakernya masih mono. Jadi kalau misalkan bagian bawahnya ini saya tutupin, nah udah nggak kedengaran lagi ya. Dimana Xiaomi sudah memberikan standar. Kemarin itu saya nge-review Poco M3 dan juga Redmi 9T, sebuah HP di bawah 2 jutaan aja udah dual speaker, udah stereo. Jadi semoga aja Realme ya kalau bisa, kalau memang pengen menyaingi, harusnya sih harus bisa ada dual stereo speaker. Nah, kalau untuk suaranya sih menurut saya imersif. Cuman ya kalau misalkan dual speaker menurut saya akan lebih baik. Ngomongin tadi soal Netflix, sayangnya dengan kualitas layar yang menurut saya udah oke banget, sayangnya untuk DRM-nya dia masih ada di security level wideband L3. Jadi belum support Full HD untuk
Netflix. Sayang banget, padahal kualitas layarnya menurut saya udah oke. Sekarang lanjut ke bagian sensornya. Untuk sensornya jelas udah lengkap ya. Yang absen itu cuma temperatur sensor, pressure sensor, dan kita lihat apakah dia ada NFC-nya ya. Karena Poco X3 ini ada NFC-nya nggak ya? Di sini nggak ada ya. Kalau di notification centernya ini ada Brino Voice, Assistive Ball, NFC. Sebentar, kita coba masuk ke bagian setting deh. Kemudian kita lihat di connection. Oke, jadi fix dia tidak ada NFC-nya. Kemudian untuk kapasitas baterainya 4310 mAh. Kalau dibandingkan brand sebelah, emang nggak terlalu besar ya. Untungnya dia fast chargingnya gede banget. Dia support 50 watt dan adapternya tadi 65 watt. Kemudian kalau untuk daya tahan baterainya, entah kenapa software yang saya pakai ini kayaknya agak error deh. Ini namanya adalah battery lock yang biasanya saya pakai. Jadi jam 14.25 atau setengah 3 sore itu 93%. Kemudian tadi report terakhir 4.25 atau setengah 5 pagi. Besoknya yaitu sisa 43%. Cukup awet karena di fase tersebut saya bikin untuk download Antutu, Benchmark Antutu, Geekbench 5 dan lain-lain. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari Realme V15 5G kali ini. Sebuah HP baru dari Realme yang saya belum tahu apakah dia akan resmi masuk ke Indonesia. Semoga aja resmi, karena kalau misalkan resmi biasanya harganya nggak akan jauh-jauh beda dengan harga yang ada di Singapura. $355 Singapura berarti sekitar kalau tanpa pajak dan ongkir ya, karena biasanya barang resmi itu ya udah mirip-mirip dengan harga sana lah, itu sekitar 4 juta lah, 3,7 atau 3,9 juta. Dan dengan harga itu menurut saya bakalan menarik banget. Pertama, panelnya udah pakai panel Super AMOLED dengan 600 nits yang kualitas layarnya menurut saya udah oke banget dengan in-display fingerprint, dan yang terpenting dia sudah menggunakan atau sudah 5G ready. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.